Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Pratama Hutagalung dengan NIM F1S1 22 097 akan mempresentasikan ringkasan materi dasar-dasar sains dan teknologi yang diampu oleh Ibu Dewi Lestari, Eskom MSI. Ringkasan materi DDST. Yang pertama ada di bab 5 ada 4 macam pengetahuan, di bab 6 sifat kebenaran ilmiah dan presisi, di bab 7 hukum dan teori ilmiah. Dalam pertemuan 5, 4 macam pengetahuan. 1. Pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Contoh, bumi berputar pada porosnya, air termasuk unsur penting dalam tubuh manusia, dan lain-lain. 2. Pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun memahami manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan biasa disebut dengan istilah common sense. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Contoh, air digunakan untuk menyiram tanaman, musim kemarau panjang akan menyebabkan kekeringan. 3. Pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para penduduk agama. Pengetahuan ini berisi ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia serta informasi mengenai hari akhir. 4. Pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa hakikat manusia, hakikat Tuhan, alam semesta. Kesimpulan, pengetahuan berperan penting dalam kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Pengetahuan itu selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang suatu dan objek sebagai hal yang yang ingin diketahuinya. Pengetahuan sendiri terbagi menjadi 4 macam, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Dalam mencari pengetahuan atau meneliti sesuatu, ada beberapa sifat pemikiran yang diperlukan, yaitu skeptis, subjektif, dan relatif. Pertemuan 6. Sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah kebenaran dan kedua ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata kebenaran adalah keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut KBBI adalah bersifat ilmu dan arti lainnya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan. Sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Dari pengertian ilmiah di atas dapat disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah itu dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah. Atau dengan kata lain, suatu pengetahuan disebut ilmiah karena di dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Pengetahuan ilmiah bertitik tolak dari kekaguman terhadap pengalaman biasa atau harian. Misalnya saja air jika dipanaskan akan mendidih. Kekaguman terhadap pengalaman, kebenaran pengetahuan biasa menimbulkan berbagai ketidakpuasan dan bahkan keraguan terhadap kebenaran harian tersebut. Ketidakpuasan dan keraguan tersebut akan melahirkan keingintahuan yang mendalam yang diwujudkan dalam berbagai pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut selanjutnya diikuti dengan dilakukannya sejumlah penyelidikan. Serangkaian proses ilmiah tersebut melahirkan kebenaran ilmiah yang dinyatakan dengan pengetahuan atau sains. Kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan memiliki artian apa yang dianggap benar harusnya bermanfaat, memajukan dan memiliki nilai positif menjadi prioritas utama. Sedangkan sesuatu yang dianggap membuang-buang waktu atau tidak terlalu krusial akan dipinggirkan terlebih dahulu. Tanggung jawab moral dalam kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah sangat membantu peradaban manusia dari bidang kesehatan hingga teknologi bahkan juga pada pendidikan. Akan tetapi, tidak sedikit orang yang melencengkan hal tersebut. Kebenaran ilmiah yang harus membantu manusia dan memudahkan manusia akan tetapi malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi
atau golongan. Contohnya, membuat alat-alat untuk berperang. Maka dari itu, dalam kebenaran ilmiah harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Presisi. Presisi dalam KBBI memiliki arti ketetapan, ketelitian, yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti, dan sebelum sudah melakukan pencarian. Penelitian terkait apa yang dicari. Kesimpulan, kebenaran ilmiah adalah suatu kebenaran yang ada di dalam sebuah pengetahuan dan dapat dijadikan ilmu dengan memperhatikan kebijaksanaan serta tanggung jawab moral. Ilmu pengetahuan ilmiah berbeda dengan pengetahuan biasa, karena ilmu pengetahuan ilmiah merupakan hasil rangkaian kegiatan yang memang berkualifikasi ilmiah. Menyangkut keharusan adanya metode ilmiah, objektif, universal tanpa pamrih dan harus berguna atau dapat dimanfaatkan. Peran filsafat ilmu berbagai kontrol terhadap ilmu akan lebih memberi arti dan makna kebenaran ilmiah yang dikandungnya dalam menghadapi zaman modern sekarang ini yang kian mengikis nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut harus ditelaah secara filsafati, tidak hanya terbatas yang faktawi dan khusus, tapi juga yang non-faktawi bahkan lebih. Pertemuan 7, hukum ilmiah. Hukum, hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan sebuah sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Setiap hukum ilmiah, bagaimanapun tetap mengandung unsur hipotesis walaupun bersifat lebih pasti. Selalu saja, kebenaran bersifat sementara atau tidak definitif selalu ada kemungkinan. Proses terbentuknya hukum ilmiah. Sepanjang sejarah, para ilmuwan berusaha mengumpulkan data dan merumuskannya ke dalam bentuk hukum untuk digunakan mendasari penjelasan penemuan di lapangan spesifik yang merupakan turunan dari lapangan sains. Sifat hukum ilmiah yaitu bersifat netral, bersifat universal, sifat lebih pasti. Teori ilmiah. Bill Newton Smith telah mengidentifikasi 8 ciri teori ilmiah yang mampu digunakan untuk memberikan penjelasan dengan baik, yaitu observational nesting, fertility, track record, inter-theory support, smoothness, internal consistency, compatibility with well-grounded metaphysical belief, simplicity. Hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif, dan hukum positif. Ada yang menyamakan antara filsafat hukum dengan teori hukum. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya, merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi memahkotai sistem, terdiri dari hukum-hukum ilmiah, pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan antara fakta atau gejala, berfungsi untuk memberi eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Oke, sekianlah presentasi dari ringkasan materi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.